Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviani Mustika dari kelas MN22C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai resiko operasional. Mengenai pengertiannya, resiko operasional adalah tipe resiko yang muncul dari aktivitas internal perusahaan seperti proses bisnis, sistem informasi, dan sumber daya manusia. Ini adalah resiko yang berasal dari kegagalan dalam menjalankan tugas harian dan tugas penting perusahaan, seperti kesalahan manusia, kegagalan teknologi, dan kegagalan dalam mengikuti prosedur yang benar. Definisi secara lebih rinci adalah resiko yang terkait dengan kegagalan dalam menjalankan tugas operasional yang dapat menyebabkan kerugian atau dampak negatif bagi perusahaan. Ini dapat berupa kerugian finansial, kerugian reputasi, dan kerugian bisnis lainnya. Contoh risiko operasional meliputi kegagalan dalam menjalankan sistem informasi, kegagalan dalam melakukan transfer data yang aman, kegagalan dalam mengikuti prosedur keamanan yang benar, kegagalan dalam mengelola sumber daya manusia, kegagalan dalam melakukan tugas harian secara efisien dan tepat waktu. Perusahaan harus memastikan bahwa mereka memiliki prosedur dan sistem yang efektif untuk mengelola dan mengatasi risiko operasional agar dapat meminimalisir kerugian dan memastikan kontinuitas bisnis. Aspek-aspek risiko operasional adalah hal-hal yang harus diperhatikan dan diantisipasi dalam setiap aktivitas bisnis untuk menghindari kerugian atau kerusakan. Dalam hal ini akan dibahas beberapa aspek utama risiko operasional, yaitu aspek teknis, manajerial, regulasi, dan reputasi. Aspek teknis. Aspek teknis meliputi resiko yang berasal dari teknologi atau sistem yang digunakan dalam aktivitas bisnis, misalnya kerusakan pada mesin atau sistem yang menyebabkan produksi terhambat, atau gangguan pada sistem informasi yang mengakibatkan data hilang. Aspek manajerial itu melibatkan resiko yang berasal dari kebijakan dan tindakan manajemen. Misalnya, kebijakan yang tidak sesuai dengan standar atau regulasi, atau kegagalan dalam mengelola sumber daya secara efektif. Lalu aspek regulasi itu mencakup resiko yang berasal dari peraturan dan regulasi yang berlaku dalam bisnis. Misalnya, ketidakpatuhan terhadap regulasi lingkungan atau ketidakpatuhan terhadap standar keamanan dan kesehatan kerja. Aspek reputasi mencakup resiko yang berasal dari citra atau reputasi perusahaan. Misalnya pencemaran lingkungan yang mengakibatkan perusahaan dikenal buruk oleh masyarakat, atau tindakan yang tidak etis yang mengakibatkan perusahaan kehilangan kepercayaan konsumen. Cara mengidentifikasi resiko operasional. Resiko operasional dapat mempengaruhi kinerja bisnis dan membuat perusahaan tidak dapat beroperasi secara efektif. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi resiko-resiko tersebut sejak dini dan mengatasinya. Berikut adalah cara untuk mengidentifikasi yang bisa digunakan. Analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode untuk mengidentifikasi resiko dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Ini membantu perusahaan untuk menilai situasi bisnis dan memastikan bahwa mereka memahami resiko yang terkait dengan bisnis mereka. Dalam analisis SWOT, perusahaan harus mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi bisnis mereka. Kekuatan internal adalah aset atau kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat membantu mereka mencapai tujuan bisnis mereka. Kelemahan internal adalah faktor-faktor yang menghambat kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis mereka. Sementara itu, peluang dan ancaman eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari lingkungan eksternal perusahaan
dan dapat mempengaruhi bisnis mereka. Dalam hal mengidentifikasi resiko, perusahaan harus berfokus pada kelemahan internal dan ancaman eksternal. Kelemahan internal dapat menjadi faktor resiko operasional jika mereka mempengaruhi kinerja bisnis dan menghambat perusahaan dalam mencapai tujuan bisnis mereka. Contohnya, jika sistem manajemen risiko perusahaan tidak terintegrasi dengan baik, hal ini dapat menjadi risiko bagi perusahaan. Demikian juga dengan ancaman eksternal seperti persaingan di pasar dan perubahan regulasi. Dalam analisis SWOT, perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor ini dan mengevaluasi resiko yang mungkin timbul dari faktor-faktor tersebut. Dalam rangka mengidentifikasi melalui analisis SWOT, perusahaan juga dapat membuat daftar faktor resiko yang diidentifikasi dan menentukan tindakan mitigasi yang harus dilakukan untuk mengatasi resiko tersebut. Dengan melakukan analisis SWOT secara teratur, perusahaan dapat memahami risiko operasional yang terkait dengan bisnis mereka dan mengambil tindakan proaktif untuk mengatasi hal tersebut. Lalu di sini ada analisis risiko proses bisnis, yaitu membantu perusahaan untuk menilai risiko yang terkait dengan proses bisnis mereka. Ini juga membantu perusahaan untuk memahami bagaimana risiko dapat mempengaruhi proses bisnis dan bagaimana mereka dapat mengatasi risiko tersebut. Pertama-tama, perusahaan itu harus memetakan proses bisnis secara lengkap, mulai dari proses pengadaan hingga proses pemasaran. Setelah proses bisnis teridentifikasi, perusahaan dapat mengevaluasi risiko yang mungkin timbul pada setiap tahapnya. Dalam melakukan analisis resiko proses bisnis ini, perusahaan dapat menggunakan beberapa teknik seperti pengamatan langsung, wawancara, atau analisis dokumen. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi risiko seperti proses yang berbelit-belit, proses yang membutuhkan waktu yang lama, atau proses yang menghasilkan produk yang cacat. Setelah resiko itu teridentifikasi, perusahaan itu harus menentukan tindakan mitigasi yang harus dilakukan untuk mengatasi resiko tersebut. Tindakan mitigasi ini bisa berupa penambahan kontrol, pembaruan prosedur atau kebijakan, atau pengurangan resiko dengan memperbaiki proses bisnis. Sebagai kesimpulan, analisis resiko proses bisnis merupakan sebuah teknik untuk mengidentifikasi resiko perusahaan itu sendiri. Dengan melakukan analisis resiko proses ini, perusahaan itu dapat memahami resiko yang terkait dengan proses bisnis mereka dan mengambil tindakan proaktif untuk mengatasi resiko tersebut. Lalu di sini ada analisis resiko sistem. Ini bisa membantu perusahaan untuk menilai resiko yang terkait dengan sistem bisnis mereka, juga membantu untuk memahami bagaimana resiko dapat mempengaruhi sistem dan bagaimana mereka dapat mengatasi resiko tersebut. Analisa ini dilakukan untuk mengevaluasi sistem yang digunakan oleh perusahaan, yaitu sistem informasi, sistem manajemen, sistem produksi. Tujuan analisa resiko pada sistem ini itu mengidentifikasi resiko-resiko yang mungkin timbul pada sistem tersebut. Dalam melakukan analisis resiko sistem, perusahaan harus terlebih dahulu memahami sistem yang digunakan dan kemudian mengidentifikasi resiko yang mungkin timbul pada sistem tersebut. Misalnya, dalam sebuah sistem informasi, resiko tersebut bisa berupa kerusakan pada hardware atau software, kegagalan sistem, atau serangan cyber yang dapat mengakibatkan kebocoran data. Dalam melakukan analisis resiko sistem mengenai hal tersebut, perusahaan dapat menggunakan beberapa teknik seperti analisis ketahanan sistem atau analisis ketahanan cyber. Lalu di sini ada analisis resiko lingkungan eksternal. Analisis resiko lingkungan eksternal itu membantu perusahaan untuk menilai resiko yang berasal dari lingkungan eksternal. Juga membantu perusahaan memahami bagaimana lingkungan eksternal itu bisa mempengaruhi bisnis mereka dan bagaimana mereka dapat mengatasi resiko tersebut. Cara mengatasinya yaitu dengan suatu hal yang tak terhindarkan dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Oleh karena itu, perusahaan juga dapat memiliki rencana
pengelolaan resiko yang tepat dan efektif untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin terjadi. Nah, di sini ada mitigasi resiko operasional. Mitigasi resiko operasional adalah salah satu strategi yang digunakan perusahaan untuk mengurangi dampak resiko tersebut pada bisnis. Strategi ini itu dilakukan untuk mengimplementasikan tindakan preventif yang dapat meminimalkan resiko yang muncul dan memaksimalkan kesempatan dalam bisnis. Yang pertama, implementasi prosedur dan standar operasi. Prosedur dan standar operasi adalah serangkaian tindakan yang diterapkan untuk mengatur dan mengelola kegiatan bisnis secara sistematis. Lalu yang kedua itu pendidikan dan pelatihan staf. Pendidikan dan pelatihan staf adalah suatu tindakan yang diterapkan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan staf dalam menjalankan tugas-tugas operasional. Yang ketiga itu peningkatan teknologi dan sistem. Peningkatan teknologi dan sistem adalah suatu tindakan yang diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mengelola risiko operasional. Yang keempat, diversifikasi portofolio bisnis. Itu merupakan suatu tindakan yang diterapkan untuk meminimalkan risiko operasional dengan mengalokasikan investasi ke berbagai jenis bisnis yang berbeda. Nah, lalu ada transfer risiko operasional. Selain dengan mitigasi untuk mengurangi dampak risiko, perusahaan dapat mempertimbangkan untuk mentransfer risiko tersebut ke pihak lain. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melakukan transfer risiko operasional, diantaranya adalah melalui asuransi, kontrak, dan aliansi bisnis. Yang pertama itu ada asuransi. Salah satu cara yang paling umum untuk mentransfer risiko operasional adalah dengan asuransi. Dalam hal ini, perusahaan membayar premi kepada perusahaan asuransi untuk melindungi mereka dari kerugian yang mungkin terjadi akibat risiko yang ada. Lalu kontrak, cara lain untuk mentransfer adalah melalui kontrak. Dalam hal ini, perusahaan menyerahkan sebagian risiko kepada mitra bisnisnya dengan membuat perjanjian tertulis. Ketiga, aliansi bisnis. Nah, ini adalah perusahaan bermitra dengan perusahaan lain yang memiliki keahlian dalam mengelola risiko tertentu. Pendekatan dalam proses manajemen risiko operasional. Ada 3 pendekatan yang dapat dilakukan dalam manajemen risiko operasional, yaitu pendekatan top-down, pendekatan bottom-up, dan pendekatan Enterprise Risk Management atau ERM. Pada bagian ini, akan kita mengenal masing-masing pendekatan tersebut. Yang pertama, pendekatan top-down. Itu adalah pendekatan yang dimulai dari pihak manajemen yang memutuskan kebijakan dan strategi perusahaan. Kemudian, risiko yang ada di operasional perusahaan diidentifikasi dan dianalisis oleh pihak manajemen. Dari hasil analisis tersebut, pihak manajemen akan menentukan tindakan yang perlu dilakukan untuk mengelola risiko yang ada. Yang kedua itu pendekatan bottom-up. Pendekatan bottom-up adalah pendekatan yang dimulai dari pihak karyawan atau staf operasional yang bekerja di lapangan. Mereka itu mengetahui resiko-resiko yang muncul dalam operasional perusahaan. Pihak manajemen kemudian mengumpulkan informasi dari karyawan dan staf operasional, kemudian melakukan analisis untuk mengelola resiko yang ada. Yang ketiga itu pendekatan Enterprise Risk Management. Nah, kalau ini adalah pendekatan yang melibatkan semua pihak dalam perusahaan. Semua pihak yang terlibat dalam operasional perusahaan seperti karyawan, manajemen, pemilik, dan lainnya. Itu turut serta dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang ada. Pendekatan ERM menempatkan manajemen risiko sebagai bagian dari strategi perusahaan dan mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam seluruh aspek operasional perusahaan.
Cara melakukan evaluasi dan monitoring risiko operasional. Evaluasi dan monitoring risiko operasional adalah bagian penting dari risk management yang efektif di setiap organisasi. Dalam lingkungan bisnis yang cepat berubah, risiko operasional dapat timbul dari berbagai faktor termasuk kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan perubahan dalam peraturan kebijakan. Nah, di sini ada review dan update regulasi. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk melakukan evaluasi dan monitoring risiko operasional. Risiko atau kebijakan yang diterapkan dalam organisasi harus selalu diperbarui secara berkala untuk memastikan bahwa aturan dan pedoman yang ada tetap relevan dan efektif dalam mengelola risiko. Identifikasi risiko operasional yang muncul setelah regulasi ditinjau kembali. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi risiko operasional yang muncul di dalam organisasi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai departemen dan memeriksa catatan insiden terkait risiko. Evaluasi risiko operasional. Setelah risiko teridentifikasi, itu langkah selanjutnya adalah mengevaluasi risiko tersebut dengan menggunakan metode evaluasi risiko yang sesuai. Hasil dari evaluasi risiko ini kemudian dapat digunakan untuk menentukan regulasi atau kebijakan yang perlu diperbarui atau diperkenalkan. Perbarui regulasi. Setelah risiko operasional dievaluasi, langkah selanjutnya adalah memperbarui regulasi atau kebijakan yang ada. Perbaruan ini harus memperhitungkan hasil evaluasi risiko yang telah dilakukan dan harus mencakup langkah-langkah yang efektif atau mengurangi dan mengelola risiko. Nah, lalu diterapkan setelah regulasi atau kebijakan baru diperbarui, langkah selanjutnya adalah menerapkan dalam organisasi. Semua karyawan harus diberikan pelatihan terkait dengan regulasi baru, sehingga mereka itu dapat memahami bagaimana mengikuti aturan dan pedoman yang diperbarui tersebut. Lalu melakukan monitoring secara teratur. Nah, setelah itu langkah selanjutnya kan melakukan monitoring nih secara teratur untuk memastikan bahwa regulasi atau kebijakan tersebut efektif dalam mengelola risiko operasional. Jika ditemukan kelemahan atau masalah dalam regulasi baru, maka perbaikan harus dilakukan secepat mungkin untuk menghindari risiko yang lebih besar di masa depan. Nah, yang kedua adalah melakukan tes sistem secara berkala. Melakukan tes sistem secara berkala untuk memonitoring dan evaluasi risiko operasional adalah suatu proses di mana sebuah organisasi atau perusahaan itu akan secara rutin melakukan pengujian dan evaluasi terhadap sistem operasionalnya. Yang ketiga itu melakukan audit eksternal. Melakukan audit eksternal untuk monitoring dan evaluasi risiko operasional adalah suatu proses di mana suatu organisasi atau perusahaan menggunakan pihak eksternal seperti perusahaan konsultan atau lembaga audit independen untuk mengevaluasi sistem pengelolaan risiko yang ada di dalam organisasi. Tujuan utama dari audit eksternal adalah untuk memastikan bahwa organisasi telah mengelola risiko operasional dengan efektif dan memenuhi persyaratan regulasi dan standar industri yang berlaku. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil dalam melakukan audit eksternal untuk monitoring dan evaluasi risiko operasional. Yang pertama, penentuan lingkup audit. Pihak eksternal dan organisasi yang bersangkutan perlu sepakat dalam menentukan ruang lingkup audit. Hal ini meliputi identifikasi risiko operasional yang akan diuji, sistem pengendalian risiko yang digunakan serta dokumentasi yang relevan setiap kebijakan dan prosedur yang terkait.
Yang kedua itu pengumpulan data dan informasi. Pihak eksternal akan mengumpulkan data dan informasi terkait dengan resiko operasional dan sistem pengendalian yang digunakan oleh organisasi. Hal ini dapat meliputi wawancara dengan karyawan, pemeriksaan dokumen, dan pengamatan langsung terhadap kegiatan operasional. Yang ketiga itu evaluasi resiko operasional. Pihak eksternal akan mengevaluasi resiko operasional yang diidentifikasi dengan menggunakan metode seperti analisis SWOT atau analisis gap. Hal ini akan membantu dalam menentukan sejauh mana resiko tersebut telah diidentifikasi dan dikontrol oleh organisasi. Lalu evaluasi sistem pengendalian. Pihak eksternal akan mengevaluasi sistem pengendalian yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola resiko operasional. Evaluasi ini meliputi pemeriksaan kebijakan, prosedur, dan dokumen terkait lainnya. Pihak eksternal juga dapat menguji efektivitas sistem pengendalian yang digunakan. Identifikasi kelemahan dan rekomendasi perbaikan. Setelah melakukan evaluasi risiko operasional dan sistem pengendalian, pihak eksternal akan mengidentifikasi kelemahan dan memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan. Rekomendasi perbaikan ini dapat meliputi perubahan pada kebijakan dan prosedur, penambahan sistem pengendalian baru, atau pelatihan karyawan. Nah, yang terakhir adalah pelaporan hasil audit. Pihak eksternal itu akan menyusun laporan hasil audit dan mengirimkannya kepada organisasi yang bersangkutan. Laporan ini akan berisi temuan audit, rekomendasi perbaikan, dan rekomendasi tindakan yang perlu dilakukan oleh organisasi untuk mengelola risiko dengan lebih efektif. Melakukan audit eksternal untuk monitoring dan evaluasi risiko operasional sangat penting bagi organisasi karena dapat membantu dalam mengidentifikasi kelemahan dan memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan. Mungkin cukup sekian yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.